Belajar mengenai bagaimana cara membuat buku besar atau posting dari jurnal khusus ke buku besar. Nah, langkah yang pertama adalah kita membuat ringkasan nama akun-akun ini yang muncul pada jurnal khusus. Jadi kita ringkas semuanya nih, ada kas, potongan penjualan, piutang penjualan, modal. Nah, kita tuliskan ringkasannya. Nih diringkaskan, kemudian kita urutkan sesuai dengan nomor akun dari kelompok nama akun. Nah, setelah kita meringkas nama-nama akun beserta mengelompokkan di sini, baru kita membuat posting atau memindahkan data dari jurnal umum, dari jurnal khusus ke buku besar. Nah, kita lihat, kita cek dulu dari jurnal kas masuk. Pada jurnal kas masuk, di sini ada jumlah kas sebesar 63.584. Nah, kita akan buat buku besarnya, namanya adalah kas. Ya, kita akan ini kas. Oke, kita tuliskan di sini. Tanggalnya kalau ini jurnal khusus kita buatkan tanggal akhir bulan saja ya. Ini namanya kas. Nih, kas. Nomor akunnya adalah ini. Ya, tuliskan Januari itu tanggal akhir bulannya tanggal 31. Ya, keterangannya kita ambil dari posting. Referensinya kita ambil data ini dari CKM 01, ini halaman 1. CKM 01 halaman 1. Kemudian tadi CKM-nya itu kan ada di debit, berarti sama dengan ini dari CKM ini. Sama dengan kasnya sekian. Ya. Nah, sehingga ini transaksi pertama debit 63.584, maka saldonya juga masih sama di debit, ditulis ulang ya. Ya. Kemudian kita cari lagi yang ada kas itu di jurnal apa lagi ya selain penerimaan kas ini. Kita lihat di jurnal kas keluar. Nah, di jurnal kas keluar ini juga ada kas. Kasnya sejumlah ini. Oke, jadi nanti jumlah kas ini yang akan kita pindahkan ke buku besar. Ini posisinya di kredit ya. Ini kita tuliskan di sini. Di kredit di sini, tanggalnya kita ambil tanggal semua akhir bulan. Ya. Kemudian kredit ini di sini ya, sama dengan ambil data dari jurnal kas keluar kredit nih 30.950. Nah, sehingga ini saldonya adalah ini debit ketemu kredit. Berarti kan dikurang. Ini kalau melihat ini lebih besar debit. Sehingga hasilnya akan di debit. Ini sama dengan debit dikurang dengan kredit. Nah, itu hasilnya debit 32.634.800. Nah, ini sesuai dengan saldo normalnya. Kalau kas ini saldo normalnya debit. Di sini juga sudah debit, sama ya. Nah, sekarang untuk yang kedua, nama akun yang kedua ini piutang dagang ya. Nomor kodenya, oke, kita ambil nomor kodenya ini. Nah, kita cek yang ada piutang itu di jurnal apa saja. Piutang ada nih di jurnal penerimaan kas CKM, jumlahnya ini. Jadi kita tuliskan di sini. Oh ya, ini tadi lupa di sini. Ini JKK ya. 01. Oke, tanggal 31 keterangannya posting. Kita ambil dari JKM 01. Piutangnya tadi di debit sama dengan piutang di debit sebesar jumlahnya yang kita tuliskan di sini. Ya. Sehingga saldo yang pertama muncul adalah sama karena pertama ini transaksi pertama kita tuliskan sama. Kemudian yang berikutnya adalah piutang. Piutang kita cari lagi di jurnal kas keluar ada tidak nih, kita cek dulu. Oke, tidak ada ya.
Kita cek dulu di JPJ, jurnal penjualan. Oh, ada nih piutang, posisinya debit ini. Ya, jumlahnya ini yang ditulis. Nah, sehingga kita tuliskan di sini piutang tanggal 31 JPJ 01. Nah, itu jumlahnya di debit tadi ya, sama dengan jumlah dari JPJ ini. Ya, yang ini, yang 20.800.000. Ya. Nah, sekarang kita sudah punya debit, saldo debit, kemudian muncul lagi debit, berarti ditambah ya. Sama dengan debit ini ditambah dengan debit lagi, ketemunya debit. Oke, ini untuk piutang. Selanjutnya kita cari lagi piutang itu ada tidak di jurnal pembelian. Nih, tidak ada ya. Kita lihat di jurnal umum. Ada nih piutang dagang dari toko Animo ini. Kredit 840 ya. Kredit 840.000. Bukan jumlah yang di sini ya. Kalau ya dalam jurnal umum yang diambil ya per ininya, per transaksinya, bukan jumlah total karena ininya beda-beda. Jadi kita ambil yang 840 ini. Ya, kita masukkan. Kita ambilnya sama semua saja tanggalnya, tanggal lahir bulan. Kemudian dari JU atau jurnal memorial. Tadi ada di sebelah kredit ya, sama dengan kreditnya sebesar 840.000. Ya. Nah, sehingga di sini ini saldonya debit, ketemu kredit, berarti dikurangi. Ini masih besar debit ya, sehingga posisinya akan di debit. Sama dengan 29 dikurangi dengan 840. Ya. Ini saldonya di debit. Piutang saldo normalnya debit, berarti sudah sesuai. Nah, sekarang untuk nama akun yang ketiga adalah perlengkapan toko. Kita tuliskan ini sama dengan perlengkapan toko, ini nomor akunnya, nama akun, perlengkapan toko, nomor akunnya, perlengkapan toko 113. Oke. Kita cari tanggalnya tanggal 31, keterangannya posting. Referensinya kita cari yang ada perlengkapan toko adanya di jurnal apa. Kita cari serba-serbi ya, ini tidak ada perlengkapan toko. CKK, nah ada ini perlengkapan toko di sini nih, ya. Yang kita tulis bukan jumlah yang total di bawah ya, tapi perlengkapan toko itu sendiri nih, yang 1.250.000. Nah, ini posisinya di debit. Jadi perlengkapan toko debit 1.250.000. Ya. Debit ini dari CKK 01, jurnal kas keluar 01. Debit, ini kita lihat tadi di sini 1.250.000. Sehingga nanti saldonya juga masih sama karena ini transaksi di baris pertama nanti sama. Kita cek lagi ada lagi nggak di jurnal yang lain. Jurnal penjualan tidak ada. Jurnal pembelian tidak ada. Jurnal umum tidak ada ya, berarti sudah. Untuk perlengkapan toko hanya satu. Nah, selanjutnya adalah peralatan toko. Oke, ini sama dengan peralatan toko. Nomornya sama dengan 121. Oke. Nah, kita lihat tanggalnya tanggal 31. Tuliskan posting. Kita cari dulu peralatan toko adanya di jurnal apa tadi. Ini tidak ada di CKK. Oh, ada nih. Oh, nggak ada nih, adanya perlengkapan toko. Kita lihat JPJ. Tidak ada. JPB. Oh, ada nih peralatan toko nih tanggal 10. 1.500.000 posisinya debit. Berarti debit 1.500.000 jurnal pembelian ya. Nah, di sini referensinya dari JPB 01 jurnal pembelian halaman 1 di debit sama dengan tadi berapa nih, sama dengannya angkanya adalah ini 1.500.000 debit ya, sehingga nanti saldonya juga saldo debit 1.500.000.
500.000. Oke. Nah, lanjut yang kelima. Yang kelima ini apa urutannya? 5 ini utang dagang. Utang dagang. Oh, kita cari dulu peralatan toko, tadi ada lagi nggak? Sudah nggak ada ya, JU tidak ada peralatan. Nah, sekarang utang dagang. Sama dengan utang dagang. Kemudian nomor akunnya nih 211. Oke. Selanjutnya kita tuliskan tanggalnya tanggal 31, posting. Referensinya kita cari dulu dari JKM, ada utang nggak? Nah, tidak ada. Dari JKK, nah ini ada utang, debit 30 juta. Ya, debit 30 juta. Kita masukkan JKK. JKK 01. Debit sama dengan tadi 30 juta. Nah, debitnya masih, saldonya masih sama dengan posisi awal ini 30 juta. Nah, kita cari lagi utang dagang itu ada di jurnal penjualan, tidak ada. Jurnal pembelian ada nih, jurnal pembelian. Utang nih, jumlahnya ini. Posisinya di kredit ya, jumlah total yang diambil ini ya, utang. Nah, berarti JPB kredit. Oke. Berarti di sini posting dari JPB 01, jurnal pembelian 01 kredit. Tadi kreditnya berapa? Kita lihat di sini. Ini 51.500.000. Nah, sehingga ini kan debit, saldo debit ketemu kredit. Kan besar kredit nih, berarti nanti hasilnya di kredit nih. Ya, di kredit berarti nanti sama dengan ini 51.500 dikurangi dengan 30 juta. Saldonya 21.500, posisinya di kredit. Ya, selanjutnya kita cek lagi. Tadi JU ada utang nggak? Nah, ada, ternyata punya utang di debit nih 2.500.000. Kita ngambilnya dari sini, bukan dari total ya, karena kan tidak ada yang sama di sini. Utang debit 2.500.000 dari JU. Kita tambahkan. Ya, di sini tambahkan ini, tambahkan 1 ya. Kita insert di bawahnya. Tanggal 31, keterangannya posting dari JU 01. Tadi debit 2.500.000, jadi sama dengan di sini kita lihat lagi nih 2.500.000. Ya, sehingga kita lihat ini saldo kredit ketemu saldo debit, itu kan dikurang ya. Nah, kalau melihat jumlahnya ini kan lebih besar kredit, berarti nanti saldonya tetap di kredit. Berarti ini sama dengan 2.500.000 dikurangi dengan itu 21.500.000 dikurangi 2.500.000. Nah, 19 juta saldonya kredit. Kita lihat di sini untuk utang. Untuk utang itu saldo normalnya kredit, berarti sudah sesuai. Ya. Nah, selanjutnya ke nomor 6. Nomor 6 ini nama akunnya adalah, kita lihat di sini. Nomor 6 modal. Oke. Nomor akunnya sama dengan berapa tadi? 311. Iya, 311. Terus lagi kita cari di sini. Tanggalnya tanggal 31, keterangannya posting. Referensinya kita cari yang ada modal itu di jurnal apa? Nah, modal ini ada nih, jurnal kas masuk ya. Besarnya ini, jumlahnya di sini. Ya, jumlah di sini. 50 juta. Jadi di sini buku besarnya, modalnya posisinya di kredit. Referensinya dari JKM 01 debit ya, dari JKM modal di kredit ya.
kredit 50 juta. Oke, bukan di situ, di kredit sama dengan 50 juta. Nih. Ya. Kemudian saldonya juga akan sama jadinya dengan ini ya, karena transaksi pertama 50 juta. Nah, kita cari lagi, ada lagi nggak modal? Nih, tidak ada. CPC tidak ada. CPB cari, tidak ada modal. CU tidak ada. Oke, berarti sudah selesai untuk modal, hanya satu ya. Nah, sekarang nama akun yang berikutnya adalah setelah modal. Kita lihat di sini penjualan. Oke, penjualan kodenya sama dengan 411 ini kodenya ya. Kita cari yang ada di penjualan. Di tanggalnya 31 posting. Nah, penjualan itu adanya di jurnal kas masuk. Ada tuh jurnal kas masuk. Nah, nih penjualan adanya di sebelah kredit 55 juta ya. Jurnal kas masuk. Berarti di sini kita tuliskan CKM 01 debit sama dengan 50 juta. 5 juta. Di 5 juta. Oke, saldo debitnya berarti masih sama, ini sama dengan 5 juta. Selanjutnya, jurnal penjualan itu ada juga di jurnal penjualan. Kita cek lihat di jurnal penjualan. Kalau JKK tidak ada menjual ya. Oke. Jurnal penjualan ini jumlahnya yang 20 juta 800 ini dikredit nih penjualan ya. Oke, kita tuliskan JPJ 01 kredit sama dengan ini 20 juta 800. Nah, ini kan saldo debit ketemu kredit. Nah, ini lihat besar mana? Besar kredit, berarti nanti hasilnya kredit. Sama dengan 20 juta 800 dikurangi 5 juta. Ya, menjadi 15 juta 800. Ya, selanjutnya untuk nomor 8 ini potongan penjualan. Ya, potongan penjualan sama dengan ini potongan penjualan ya. Oke, potongan penjualan, terus nomor akunnya. Potongan penjualan tadi nomor akunnya 412. Ya. Nah, selanjutnya kita tuliskan di sini tanggalnya tanggal 31, keterangannya posting. Referensinya kita cari dulu potongan penjualan adanya di apa. Nah, berarti adanya kalau nggak di jurnal kas masuk, di jurnal penjualan kita cek dulu ya. Yang ada jual-jual kan tadi jurnal kas masuk. Potongan penjualan adanya di jurnal penerimaan kas. Hanya satu ini penerimaan kas saja. Berarti jumlahnya 175.200 di debit. Berarti debit. Ini JKM 01, referensinya debit nih sama dengan potongan penjualan hanya ada satu di JKM. Ya. Oke, sehingga ini saldonya adalah juga saldo debit. Ikutin. Ya. Yang selanjutnya retur penjualan. Ya, retur penjualan. Ini sama dengan retur penjualan. Nomor akunnya sama dengan 413 ya. Oke, sekarang kita cari retur penjualan. Retur itu adanya hanya di jurnal umum karena ini retur penjualannya secara kredit ya, sehingga kita carinya di keterangannya ini posting jurnal umum, referensinya JU01. Kita cari JU retur penjualan nih ada satu ya, di debit 840.000 sama dengan JU 840.000.
sehingga debit saldonya juga debit. Ya. Nah, selanjutnya untuk yang ke-10. Ke-10 itu apa? Kita lihat di sini. 10 itu pembelian. Ya, nomor akunnya sama dengan 511 ya. Nah, pembelian yang ada akun pembelian itu di jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas itu yang ada ya. Nah, berarti di sini tanggal 31 keterangannya posting. Nah, referensinya yang pertama dari JKK. Oke, kita cari. Kalau JKM kan tidak ada pembelian, penjualan adanya JPB. Pembelian ternyata dari JKK tidak ada nih, 0, kita nggak usah memasukkan. Kita cari dari JPB. JPB ada nih, jurnal pembelian 50 juta, debit. Oke, kita masukkan berarti dari JPB, bukan JKK ya. JPB 01, debit sama dengan ini JPB-nya. Pembelian ini 50 juta. Sehingga saldonya juga sama 50 juta. Ya. Nah, selanjutnya yang ke-11. Nah, setelah pembelian itu apa? Kita cek dulu di sini. Potongan pembelian. Ya, nomornya 512. 512. Kita bisa tuliskan, bisa juga ambil data dari sana. Potongan pembelian itu adanya di jurnal apa gitu ya. Kita cek dulu. Potongan pembelian itu adanya di JKK. Nah, nih JKK potongan pembelian ini jumlahnya yang 600.000. Maka kita jumlahkan masukkan di sini. JKK 01. Tadi di kredit ya. Sama dengan JKK ini potongan pembelian kredit 600.000 ya, sehingga nanti saldonya juga sama, saldo kredit ya 600.000. Nah, selanjutnya yang ke-12 ini setelah potongan pembelian adalah retur pembelian, nomornya 513. Kita bisa tuliskan bisa juga ngambil dari yang tadi ya. Retur pembelian. Retur itu adanya di jurnal umum ya, di jurnal umum. Berarti di sini nanti kita ambil tanggal 31 posting dari JU01. Nah, kita cek JU nih. Retur pembelian itu ada di kredit 2.500.000. Berarti kredit 2.500.000. Kita tuliskan di sini kredit. Kita bisa tulis, kita juga bisa ambil langsung ya. Ini supaya memastikan tidak salah. Oke, berarti saldonya juga saldo kredit. Nah, retur tadi cuma ada satu ya. Nah, yang nomor 13 ini setelah retur pembelian adalah beban angkut pembelian, nomornya 611. Ya, nomornya 611. Beban angkut beban itu adanya kan di jurnal kas keluar. Nah, di sini keterangannya posting, referensinya JKK 01. Kita cari JKK. Beban angkut pembelian ada nih. Kita tidak melihat jumlahnya ya, tapi melihatnya yang di samping jumlah ini, bukan jumlah total. 200.000 debit ya. Berarti 200.000 debit. Beban angkut pembelian debit 200.000. Sehingga saldonya juga sama ya, sama dengan 200.000. Nah, yang terakhir adalah ini. Yang terakhir beban angkut penjualan 612. Oke, 612 ya. Tanggalnya 31, keterangannya posting
beban itu sama dari JKK ya, karena kan mengeluarkan uang, beban. Nah, sama debit juga, sama dengan dari JKK, beban angkut penjualan berapa ini? Angkut penjualan debit 100.000. Sehingga saldo debitnya sama ini 100.000. Ya. Nah, ini cara membuat buku besar. Sudah selesai cara membuat buku besarnya ya. Nah, di sini kita nanti untuk ngeceknya sama dengan kas, saldo normalnya debit, ini debit. Terus piutang, debit, ini juga debit. Itu untuk mengecek saldo normalnya benar atau salah ya. Nah, caranya seperti itu untuk membuat buku besar, posting dari jurnal khusus ke buku besar pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.